Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin membahas mengenai laporan dan analisis rekomendasi pada salah satu perusahaan BUMN yang masih merugi, yaitu Perumnas. Dan laporan ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampuh oleh yang terhormat Ibu Yulia Yunita Yusuf, SST MSA. Kemudian kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Siti Hajar Nur, kemudian ada saya sendiri, Alfa Nolana Taulah, kemudian Rafila Wusdat Akhir, Adilia Clarina, Adila Sabrina, dan Wildayana Nur. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan laporannya. Baik, untuk studi kasusnya, Perumnas, badan usaha milik negara yang bergerak di sektor perumahan telah mengalami kerugian finansial sejak tahun 2019. Pada tahun tersebut, perusahaan mencatat kerugian sebesar 408 miliar, berbalik dari keuntungan sebesar 305,8 miliar pada tahun 2018. Kerugian ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, yaitu terjadi penurunan, yaitu penjualan yang signifikan, dengan pendapatan anjlok dari 2,66 triliun pada 2018 menjadi 854,99 miliar di tahun 2019. Selain itu, perputaran inventaris yang belum optimal turut berkontribusi terhadap kerugian perusahaan. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memperparah kondisi keuangan Perumnas, menyebabkan penurunan penjualan hingga 60,57% dari 421 miliar di kuartal pertama 2019 menjadi 166 miliar. Baik, selanjutnya pada pembahasan kali ini kami dari kelompok 7 akan mengaitkan studi kasus tadi pada sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada penyebab kerugian yang dialami oleh Perumnas, yang dimana kaitannya akan dipaparkan oleh saudari Siti Hajar Nur. Dan kepada saudari Siti Hajar Nur dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyebab kerugian yang dialami Perumnas. Kerugian yang dialami Perumnas, salah satu penyebab utama adalah kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap kinerja operasional dan keuangan, yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat mendeteksi penurunan penjualan secara dini. Penurunan pendapatan yang drastis dari 2,66 triliun pada 2018 menjadi 854,99 miliar pada 2019 menunjukkan bahwa SPM tidak mampu mengantisipasi perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Itulah yang bisa saya jelaskan kurang dan lebih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan dari saudari Siti Hajar Nur. Dan selanjutnya kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen yang dimana akan dikaitkan oleh saudari Wildayana Nur, dan kepada saudari Wildayana Nur dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan mengenai kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen. Kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen pada Perumnas mencakup beberapa aspek kritis. Yang pertama yaitu terdapat kurangnya pengawasan yang efektif terhadap proses operasional dan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi masalah secara dini. Dan perputaran inventaris yang tidak optimal. Yang kedua ada strategi pemasaran yang tidak agresif dan kurang terarah menyebabkan perusahaan gagal menjangkau segmen pasar yang tepat, terutama di tengah penurunan daya beli masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada pengelolaan biaya yang tidak efisien dan kurangnya pemanfaatan teknologi manajemen berbasis data menghambat pengambilan keputusan yang tepat dan responsif terhadap perubahan pasar. Kemudian yang terakhir ada kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan juga menjadi faktor yang mengurangi efektivitas SPM sehingga menghambat upaya perusahaan
untuk meningkatkan kinerja dan memulihkan kondisi keuangan. Paparan dari saya kembalikan ke Baik, itulah tadi pemaparan dari Saudari Wildayana Nur. Dan selanjutnya, hubungan temuan dengan konsep sistem pengendalian manajemen akan dikaitkan oleh Saudari Adila Sabrina. Pada Saudari Adila Sabrina dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan temuan dengan konsep sistem pengendalian manajemen. Hubungan temuan mengenai kerugian yang dialami Perum-Perumnas dengan konsep sistem pengendalian manajemen sangat signifikan. Sistem pengendalian manajemen berfungsi sebagai kerangka kerja untuk merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kerja organisasi, serta memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai secara efisien dan efektif. Dalam kasus Perumnas, temuan menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen seperti kurangnya pengawasan dan evaluasi kinerja berkontribusi pada ketidakmampuan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah penurunan penjualan dan perputaran inventaris yang tidak optimal. Selain itu, sistem pengendalian manajemen yang tidak responsif terhadap perubahan pasar dan kondisi ekonomi seperti dampak pandemi COVID-19 mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk menyesuaikan strategi dan operasionalnya. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Saudari Adila Sabrina. Dan selanjutnya, penerapan sistem pengendalian manajemen yang efektif untuk mencegah dan memitigasi kerugian akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, untuk mengatasi kerugian, Perum-Perumnas perlu menerapkan sistem pengendalian manajemen yang efektif. Langkah awal adalah menyusun perencanaan yang matang dengan target realistis, strategi pemasaran yang kuat, dan pengelolaan inventaris yang baik untuk mencegah produk tidak terjual. Kinerja perusahaan harus dipantau dan dievaluasi secara berkala agar masalah dapat segera diatasi dan biaya operasional tetap terkendali. Kemudian karyawan juga memegang peran penting sehingga pelatihan dan pengembangan keterampilan perlu diberikan agar mereka lebih produktif. Kemudian pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi manajemen akan membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat berbasis data. Selain itu, Perumnas perlu menyesuaikan model bisnis dengan fokus pada pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun untuk memaksimalkan penggunaan lahan yang terbatas. Kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah juga penting, terutama dalam penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan air untuk proyek perumahan. Dan dengan penerapan ini, Perumnas dapat memperbaiki kondisi keuangan sekaligus kembali menjadi pemain utama dalam penyediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat. Itu tadi yang dapat saya paparkan. Baik, selanjutnya yaitu rekomendasi perbaikan yang spesifik dan aplikatif yang akan dikaitkan oleh Saudari Rafila Ustadz. Kepada Saudari Rafila Ustadz, dipersilahkan. Baik, saya akan memaparkan mengenai rekomendasi perbaikan yang spesifik dan aplikatif pada Perum-Perumnas. Dalam menghadapi tantangan finansial yang signifikan sejak 2019, Perum-Perumnas perlu mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang terarah untuk memulihkan kinerjanya dan memastikan keberlanjutan perusahaannya. Beberapa rekomendasi perbaikan yang spesifik dan aplikatif perlu diterapkan. Yang pertama yaitu Perumnas harus meningkatkan strategi pemasaran dengan lebih agresif dan menargetkan segmen pasar yang sesuai, terutama rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, perusahaan perlu mengoptimalkan perputaran inventaris dengan memperbaiki manajemen stok dan merencanakan pembangunan perumahan secara efisien, memastikan unit yang telah selesai dapat segera terjual atau disewakan. Baik, selanjutnya saya akan Baik, terima kasih atas pemaparan laporan dari Saudari Rafila Ustadz. Selanjutnya,
Strategi implementasi sistem pengendalian manajemen yang akan dikaitkan oleh Saudari Adelia Clarina. Dan kepada Saudari Adelia Clarina, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan mengenai strategi implementasi sistem pengendalian manajemen. Strategi implementasi sistem pengendalian manajemen pada Perumnas terlihat jelas dalam upaya perusahaan untuk mengatasi kerugian finansial yang signifikan sejak 2019. Penurunan penjualan dan perputaran inventaris yang tidak optimal menunjukkan perlunya pengawasan dan pengendalian yang lebih baik dalam manajemen operasional. Untuk itu, Perumnas perlu merancang rencana yang lebih terstruktur dan melakukan pengawasan berkala, serta meningkatkan efisiensi biaya dan kompetensi karyawan. Penerapan teknologi manajemen berbasis data juga penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan langkah-langkah strategis ini, Perumnas diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional dan memulihkan kondisi keuangannya, sejalan dengan tujuan sistem pengendalian manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Itulah tadi pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan laporan yang telah dikaitkan oleh Saudari Adelia Clarina. Sekaligus tadi menjadi akhir dari pembahasan dari kelompok 7 mengenai laporan analisis dan rekomendasi pada salah satu perusahaan BUMN yang masih merugi, yaitu Perumnas. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.